Ya, ada ada kisah ya, ada kisah lagi. Kali ini itu ada tidak menyebut nama ya, saya pokoknya secara umum dikisahkan di kampung mana, jauh lah, di luar Indonesia mungkin ya, di pelosok, nggak punya negara mungkin, di ujung tanduk dunia menuju ke Mars. Ceritanya itu, kisahnya itu ada orang yang mendewa-dewakan pengalaman. Jadi dia tuh emang pengalamannya luar biasa ya, pengalamannya bagus gitulah, pengalamannya banyak, pergaulannya luas, dan kemana-mana gitu, keliling-keliling, pengalamannya sangat sangat dipercayalah, luar biasa gitu pengalamannya. Kemudian dia itu selalu mendewakan bahwasannya, kan terkenal itu ya, pengalaman itu the best teacher. Pengalaman itu adalah sebaik-baiknya guru, dan paling baiknya guru itu adalah pengalaman. Nah, terus ada orang yang, apa bahasanya, bukan usil atau bukan cari gara-gara ya, sebenarnya cukup baik kalau menurut pandangan saya ya. Dia itu mencoba untuk memberikan sisi lain. Kan dimana-mana itu kan orang itu kan mengatakan pengalaman the best teacher, guru terbaik dan lain-lain, tapi itu kan sebenarnya tidak umum ya, tidak umum. Dalam artian tidak umum itu tidak mutlak untuk semua orang gitu. Jadi ya, kalau contoh lah, kalau dalam pendidikan agama itu kan guru itu sungguh penting. Gak ada pengalaman doang dalam beragama, pengalaman tanpa guru itu sudah terbaik. Pengalaman adalah guru terbaik dalam agama, yang gak ada, tetap harus ada guru. Nah, si orang ini menjawabnya gini, dengan kecerdikannya gitu ya. Pengalaman menjadi the best teacher itu ketika orangnya itu memang memadai. Artinya si orangnya ini mampu menangkap, mampu membaca segala hal yang dia alami gitu. Mampu menangkap, mampu mempelajari, menyesuaikan, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari setiap pengalaman yang dia lalui gitu. Tapi berapa banyak, dan dia kasih contoh fakta ya. Secara de facto itu banyak, mohon maaf, orang-orang yang tidak sekolah misalkan, lalu mendapatkan pengalaman, yang penting pengalaman, yang penting pengalaman, tapi nyatanya dalam kehidupannya nggak ada kemajuan, dalam artian nggak ada perkembangan, dan secara biasa-biasa aja gitu, secara dilihat kasat mata ya, Allah alam, kalau melihat hakikat mah ya tidak berani ke sana gitu. Secara kasat mata itu ya biasa-biasa aja, yang katanya the best teacher pengalaman gitu. Tetap di mana-mana ya, sekolah juga ada peranan pentingnya gitu. Jadi jangan jangan terlalu fanatik lah. Yang sekolah ya jangan fanatik, yang menganggap pengalaman the best teacher ya itu jangan fanatik juga gitu. Semuanya ada. Jadi gini ya, kan kita tahu bahwasanya semua ilmu yang ada di buku, yang ada di kitab, yang ada di tulisan-tulisan itu kan tetap berasalnya itu kan memang dari fakta, dari realitas. Buku itu kan ditulis manusia. Manusia itu menulis sesuatu itu ya dari pengalaman yang dialami. Jadi ujung-ujungnya semua buku pun kalau mau ditarik, di breakdown, semua buku itu sebenarnya dari pengalaman manusia, realitas. Nah, nanti beda lagi bahasanya tentang imajinasi ya. Kayak seni, misalkan itu imajinasi, tapi yang saya tahu di dalam imajinasi, di dalam sastra juga, walaupun itu fiksi ya, fiktif gitu ya, nggak kenyataan, nggak dari realitas, tapi ide pokoknya itu dari realitas loh. Hanya imajinasi itu hanya ruang-ruangnya, tempat-tempatnya, nama-namanya, kejadiannya ditambah-tambah, tapi ide pokoknya itu ada di realitas biasanya, ada di realitas. Karena orang menulis itu ya pasti dari otaknya, dari pikirannya. Nah, pikirannya itu biasanya dari realitas dulu, ada clue-nya dulu. Judul besarnya itu, pokok idenya itu, ide pokoknya ada di realitas. Jadi ujung-ujungnya memang realitas semua. Kayak ada kan seorang tokoh dari Bandung itu, dari Buah Batu, eh, yang mengatakan bahwasanya, saya itu tidak senang dengan buku, saya tidak pernah baca buku, karena otak dia cerdas, otak dia mampu menangkap semua yang ada di alam, semua yang ada di pengalamannya gitu. Nah, kalau itu bener bagi dia, experience atau pengalaman itu the best teacher, sebaik-baiknya guru, itu bener. Tapi nggak semua ya, karena banyak juga orang yang pengalamannya banyak tapi nggak ada perkembangan, nggak bisa nganalisis dari pengalamannya itu, nggak bisa mentafsil kalau bahasa santri ya, mentafsil, lalu mentakhrij, mentahqiq,
dari apa yang dia alami gitu. Jadi nggak semua lah itu memang ada penjelasan lebih lanjutnya gitu. Jadi jangan dipukul rata ya. Jadi pengalaman menjadi the best teacher itu bagi orang-orang yang mampu menangkap pengalaman, menganalisis pengalaman, mentafsir, mentakhrij, mentahqiq pengalaman. Jadi sehingga menjadi teori dari pengalaman itu. Jadi bisa ininya ya, bisa mengolahnya gitu. Tapi kalau yang pengalamannya hanya pengalaman jalani saja ya, taunya hanya mungkin ya secara daerah dia misalkan tahu di mana-mana, tapi nggak bisa menjadikan teori, nggak bisa menjadikan sesuatu hal gitu, penemuan baru gitu, karena dia nggak mampu dalam menganalisisnya. Tapi memang ada juga kenyataannya yang nggak pernah baca buku tapi bisa cerdas, bisa pinter, bisa ngobrol dengan orang-orang yang berpendidikan karena pengalamannya banyak. Ya memang dia mampu otaknya menangkap, menganalisa dan lain-lain lah. Pengalamannya itu menjadi ilmu, menjadi teori, dan menjadi wawasan yang luas bagi dirinya karena otaknya mampu gitu. Jadi pahamlah sampai di sini ya titik temunya gitu. Titik tengahnya itulah harus dipahami. Jangan semuanya fanatik yang pendidikan, fanatik pendidikan, yang pengalaman, fanatik pengalaman. Semuanya saling membutuhkan. Dan sebenarnya kalau menurut saya itu ya setuju banget ya kalau ada yang berpendapat bahwa buku-buku itu sebenarnya dari pengalaman juga, dari realitas juga. Semua buku yang diciptakan manusia itu kan pasti dari alam, melihat alam, tanda-tanda alam. Kalau kita baca sejarah keilmuan juga dulu, kalau dalam filosofi itu kan lihatnya dari alam dulu, penemu-penemu itu dari alam, renung, lihat alam, lihat apel jatuh, lihat ini, lihat itu, dan daunan, akhirnya bisa ini. Jadi misalkan ada daun nih, ada daun A misalkan, nah di daun A ini diperhatikan gak ada serangga ini, kok serangga gak ada yang menghinggap di situ, padahal di sekitarnya itu daun-daun yang lain dihinggapi serangga. Nah dijadikanlah si daun ini yang tidak dihinggapi serangga diekstrak atau apa bahasanya ya, ya dijadikan cairan untuk disemprot sebagai pengusir serangga. Itu kan dari alam ilmu itu. Jadi sebenarnya semua ilmu yang dicatat juga sebenarnya dari pengalaman juga. Cuman yang jadi masalah, pengalaman the best teacher itu kalau orangnya mampu menangkap, mampu menganalisa gitu ya. Jadi gitu aja lah intinya, udah kepanjangan ini waktunya.